saya akan menjelaskan tentang pentingnya desain support system dalam mengembangkan kebijakan. Pengertian desain support system. Desain support system atau DDS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSSM dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap perencanaan di waktu mendatang dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan tidak terstruktur. Karakteristik desain support system. Berikut adalah 5 karakteristik utama yang menentukan sebuah sistem termasuk sebagai DSS. 1. Mampu membantu proses pengambilan keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. 2. Memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. 3. Mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. 4. Mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara benar. 5. Memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Komponen yang menyusun desain support system sebagai sebuah alat yang mampu membantu perusahaan dalam memecahkan masalah. DDS mempunyai sejumlah komponen di dalamnya antara lain. 1. Data manajemen. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Data basis di komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database manajemen. 2. Modal manajemen. Manajemen modal ini melibatkan modal keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah modal kualitatif lain. Karenanya, adanya komponen ini membuat DDS dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. 3. Komunikasi. Melalui komponen ini, penggunaan DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. 4. Knowledge manajemen. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. 4. Tahapan pada sistem desain support system. 1. Fase inteligensi. Dalam fase ini, DDS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermiten. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengkualifikasi masalah, serta menentukan kepentingan dari sebuah masalah atau situasi. 2.
Kedua, fase desain. Selanjutnya, di fase desain, DDS akan melakukan proses pemahaman serta pengembangan dan analisis tingkatan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut, terdapat pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. 3. Fase pemilihan. Di tahap yang ketiga, yaitu fase pemilihan, DDS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pun, organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 4. Fase implementasi. Terakhir, fase implementasi merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Selanjutnya, tujuan desain sebuah sistem membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah sesuatu, mendukung penelitian. Manajer bukan mencoba menghentikannya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Jenis-jenis digital super system. DSS pasif adalah sistem yang bisa membantu proses pengambilan keputusan tapi tidak bisa memberikan saran keputusan atau solusi yang jelas. DSS aktif adalah sistem yang bisa membantu proses pengambilan keputusan dan bisa memberikan saran keputusan atau solusi yang tegas dan jelas. Komparatif DSS adalah sistem yang bisa membantu proses pengambilan keputusan, namun saran keputusan atau solusi yang diberikan dapat dimodifikasi, dilengkapi atau diperbaiki oleh pembuat keputusan. Jadi, memungkinkan untuk proses berulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi